Selamat malam, Tuhan memberkati saudara. Sekarang sudah 21 Desember. Berarti 3 hari lagi kita akan merayakan Natal. Namun saudara, Natal hari ini tidak seperti Natal-Natal yang kemarin. Kalau kemarin kita bisa bersuka cita, bisa bersama-sama bersenda gurau luar biasa. Tetapi hari ini kita masih dalam suasana pandemi corona. Nah, karena itu saudara, berserulah kepada Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa lebih dulu. Ya Tuhan, terima kasih malam ini, malam pertama di Minggu Natal. Kiranya Roh Tuhan menolong kami semua untuk kami menghayati makna Natal yang sesungguhnya. Karena itu ya Allah, Roh-Mu mengurapi kami dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bertemu dengan sebuah cerita yang mungkin cerita klise, tetapi luar biasa. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1 ayat 11 dan 17. Demikian. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya kesusahannya masing-masing. Dari segi materi, Elkana tidaklah kekurangan. Dia kecukupan luar biasa. Tetapi pernikahannya, keluarganya tidak atau belum diberkati dengan anak laki-laki. Nah, karena itu kemudian dia menikah lagi dengan Penina. Dia punya anak laki-laki. Tetapi Elkana tetap mencintai istri yang pertama, yakni Hana. Namun apa yang terjadi? Kebahagiaan itu menjadi hilang karena Penina berlaku yang tidak baik. Dia mengolok-olok madunya, dalam hal ini permaisurinya, ibu suri, yakni Hana. Apa yang terjadi dalam diri Hana? Sangat menderita. Karena menurut orang Timur Tengah, khususnya orang Israel, seseorang yang mandul adalah sebuah kenistaan. Dan itu berarti kena kutuk. Itu karena dosa. Malu luar biasa. Tetapi Hana tidaklah demikian. Ia memang terus-menerus merasakan tekanan dari istri kedua. Ia tidak melawan, ia tidak marah, ia hanya bersedih. Namun kesedihannya, pergumulannya ia bawa kepada Tuhan
di dalam doa. Dan setiap kali berdoa ia datang ke rumah Tuhan, meluapkan apa saja yang menjadi pergumulannya. Dan dia memohon kiranya Tuhan menganugerahkan anak laki-laki. Dan dia bernasar, kalau Tuhan menganugerahkan kepadaku anak laki-laki, maka anak itu akan aku persembahkan kepada Tuhan. Dan pisau cukur tidak akan mengenai dia. Itu berarti anak ini nanti akan menjadi anak yang seutuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena berdoa sedemikian rupa, Imam Eli yang ada di rumah Tuhan itu seakan-akan melihat wanita itu menjadi wanita yang kurang waras. Dan dia menegurnya, Tuhan jangan tegur aku, jangan nilai aku sebagai orang, tetapi karena aku ini sedang berduka luar biasa, aku bawa kesedihanku, aku bawa bebanku, aku bawa pergumulanku kepada Tuhan, sampai seperti aku tidak bisa mengucap lagi. Biarlah hambamu ini yang merasakan. Mendengar itu Imam Eli memberikan sebuah berkat. Pergilah, karena doamu itu terkabul. Apa yang kau minta? Tuhan menjawab iya. Dan di situ lahirlah Samuel, yang artinya aku minta dari dia, dia yang aku minta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya pergumulan, terlebih sekarang dalam suasana pandemi corona, semuanya berubah total. Beban kita jadi berat, luar biasa beratnya. Perubahan-perubahan suasana juga terjadi dalam kehidupan kita, sehingga beban ekonomi juga menjadi sangat berat. Yang tadinya pekerjaannya lancar sekarang mati, bahkan dikatakan mati sek-sek, sudah gak bernapas lagi. Bidang-bidang pariwisata seakan-akan menjadi bidang yang terus berdampak luar biasa. Bidang kuliner juga demikian. Saudara-saudara, tiba-tiba saja itu terjadi sedemikian cepatnya. Bahkan boleh dikatakan tidak ada kesempatan bagi kita untuk bernapas. Gonjang-ganjing ekonomi, gonjang-ganjing kehidupan rumah tangga terjadi. Dan itulah yang sekarang kita hadapi, saudara. Sejak bulan Maret sampai hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 10 bulan kita dalam suasana yang berat. Dan itu juga melanda semuanya. Kita masih dalam suasana ketakutan. Kalau virus corona itu menyerang kita, sudah meluluh lantakkan perekonomian kita, sudah meluluh lantakkan semua rencana kita, masih juga mungkin menyerang kita sehingga kita bertemu dengan sakit, kematian bisa terjadi. Namun saudara, jangan putus asa. Seperti halnya Hana dan Elkana yang merasakan tekanan yang luar biasa. Dan ketika dia merasakan tekanan yang luar biasa itu, dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dengan luar biasa. Karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan,
Demikian juga hari ini, berserulah kepada Tuhan. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pribadi pernah mengalami saat-saat yang paling sulit, saat-saat yang paling berat. Ibaratnya makan aja nggak bisa, nggak ada yang dimakan. Tetapi secara luar biasa, ketika saya berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa, yang tidak terduga, dan di situ ada berkat yang luar biasa. Nah, karena itu saudara, hari ini ketika kita berhadapan dengan situasi yang sangat berat ini, roda perekonomian kita sedang goncang. Anak-anak kita juga sedang goncang karena mengalami perubahan tata cara sekolah. Kita juga bingung, kita ini harus bekerja mencari duit sebagai orang tua untuk mencukupkan kebutuhan keluarga, tetapi sekaligus harus jadi guru, harus jadi orang pinter, harus menguasai teknologi, harus menguasai gadget, dan itu tidak gampang saudara. Saya pun merasakan betapa beratnya mengajar daring. Saya gaptek, dipaksa untuk belajar, untuk bisa mengikuti, dan ini sangat sulit. Tetapi toh, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan pasti mendengar dan melepaskan kita. Apa yang terjadi di dalam keluarga Elkana tentu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berseru, Tuhan melepaskan, Tuhan memberkati, dan Tuhan mencukupkan saudara. Sehingga Natal hari ini punya makna yang luar biasa. Sekalipun kita tidak seperti tahun-tahun kemarin, tetapi hari ini Tuhan tetap mengunjungi saudara. Tuhan tetap menyertai saudara. Jangan takut. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu luar biasa atas kami. Sebagaimana Hana yang dalam kondisi tertekan, tetapi ketika berseru kepadamu, Engkau melepaskan dan berikan berkat. Demikian juga kami semua saat ini yang sedang tertekan oleh karena pandemi corona. Kami berseru kepadamu Bapa, Engkau melepaskan, Engkau mengubah ini semua menjadi berkat dan menjadi sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Bapa. Amin. Mari kita akhiri dengan Kidung Jemaat 408, bait pertama dan kedua. 408 bait pertama dan kedua. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan,
terusan dan langkahku tak tetap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Damai sejahtera Kristus, damai Natal menyertai saudara. Immanuel. Amin.